Halo semuanya dan Miss Hani, jadi kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan tentang Adjusting the Accounts atau yang biasa dikenal sebagai jurnal penyesuaian. Nah, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cheringiantari Wijaya dengan NIM 2024 50095. Nah, jadi berikut adalah beberapa poin materi yang akan kami bahas nantinya. Dan mari kita lanjut ke materinya. Nah, jadi sebelum tahu jurnal penyesuaian lebih dalam, teman-teman harus tahu dulu apa sih fiskal sama calendar years itu. Nah, jadi teman-teman tuh pasti udah tahu kan kalau misalnya perusahaan manapun, mau dia perusahaan kecil ataupun dia perusahaan besar, dia pasti bakal nyiapin yang namanya laporan keuangan. Dan itu bakal nyiapin secara berkala, teman-teman. Nah, biasanya tuh sebagian besar perusahaan besar tuh bakal nyiapin secara bulanan ataupun triwulanan, teman-teman. Nah, periode waktu bulanan dan juga triwulanan itu disebut sebagai periode interim, teman-teman. Nah, setelah udah tahu tuh tadi. Nah, tadi kan udah dijelasin. Kira-kira apa sih kayak laporan keuangan sama periode waktunya gitu. Nah, sekarang apa sih fiskal sama calendar years? Nah, jadi teman-teman, tahun fiskal sama tahun kalender itu mirip-mirip sih teman-teman. Itu periode waktu akuntansi yang panjangnya itu 1 tahun ataupun 12 bulan. Nah, jadi apa sih yang bedain tahun fiskal sama tahun kalender gitu? Nah, tahun fiskal itu teman-teman, ini kata kuncinya ini. Dia itu intinya 1 tahun. Jadi dia tuh nggak harus mulai dari 1 Januari ke 31 Desember gitu. Jadi bisa aja perusahaan mau bikin pas 1 Juni, terus selesainya 1 tahun kemudian. Atau 1 April, 1 Mei, lalu selesainya 1 tahun kemudian. Nah, itu tahun fiskal, teman-teman. Kalau tahun kalender, teman-teman ingat aja ini, kalender, teman-teman. Kalender itu kan selalu mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember kan. Nah, makanya yang bedain mereka itu tahun fiskal itu intinya 1 tahun, kalau tahun kalender itu mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, kemudian kita bakal bahas ke accrual versus cash basis account. Ini tuh lebih ke metode pencatatannya, teman-teman. Nah, kalau accrual basis accounting, itu transaksinya dicatat pas periode itu terjadi, teman-teman, ketika peristiwa itu terjadi. Misalnya teman-teman beli barang pas 2 April. Nah, maka teman-teman bikin tuh jurnalnya langsung. 2 April terus debitnya apa? Misalnya teman-teman beli perlengkapan ya. Maka debitnya itu adalah supplies, terus teman-teman bayar pakai cash. Kreditnya itu adalah cash, teman-teman. Karena kan cash teman-teman berkurang ya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Terus pendapatannya itu bakal diakui saat jasa itu diberikan, bukan pas pembayaran itu diterima. Jadi, teman-teman kalau udah ngelakuin jasa atau kewajiban gitu, itu teman-teman langsung akui itu sebagai pendapatan. Misalnya teman-teman ngelakuin jasa menjahit. Nah, itu tapi si pelanggan itu bakal bayar setelah 2 bulan kemudian lah misalnya. Makanya dia masih utang. Kita ada piutang tuh. Jadi kita bakal catat debitnya itu adalah accounts receivable, terus kreditnya itu adalah service revenue. Itu karena kita kan udah selesai ngelakuin jasa kita ya. Kita udah selesai jahit gitu. Nah, lalu kalau bebannya itu diakui pas terjadi, bukan pas pembayaran itu dilakukan. Nah, ini contohnya kayak salaries and wages expense. Kreditnya salaries and wages payable. Itu jurnalnya ya. Nah, itu kayak misalnya teman-teman tadi tuh. Teman-teman bayar gaji karyawan misalnya setiap 1 bulan berikutnya. Nah, si karyawan itu kan udah misalnya di bulan Desember nih. Karyawan itu kan udah ngelakuin pekerjaan dia selama bulan Desember itu. Nah, itu tuh perusahaan tuh udah ngakuin tuh itu sebagai beban. Bukan pas dia bayar baru diakui gitu. Tapi pas beban atau pas beban itu tuh udah dipakai buat ngasilin pendapatan. Karyawan itu kan pasti kita
pekerjain buat ngelakuin ini kan, buat dapetin pendapatan kan buat si perusahaan. Nah, kayak gitu teman-teman. Oleh karena itu, accrual itu lebih sesuai sama IFRS gitu. Dan accrual itu biasa digunakan sama perusahaan menengah dan juga besar. Nah, terus bedanya sama cash basis accounting tuh apa sih sebenarnya? Nah, kalau cash basis accounting tuh lebih gampang ingatnya, dia tuh kebalikan dari accrual. Ini pendapatannya itu dicatat pas uangnya diterima. Bebannya itu juga dicatat pas uang tunai itu dibayarkan. Nah, cash based accounting tuh makanya lebih sederhana kelihatannya. Namun tuh dia lebih sering menyesatkan, teman-teman. Kok bisa gitu? Karena misalnya ya, perusahaan tuh bisa gagal nyatet pendapatan karena ya tadi kan pendapatannya itu bakal diakui pas uang tunai itu udah diterima ya. Nah, kalau belum diterima kan kita belum bisa akuin itu sebagai pendapatan ya. Kalau sesuai metode pencatatan cash basis ya. Nah, makanya akibatnya itu perusahaan mungkin nggak nyatet pendapatan pada saat si kewajiban itu tuh udah dilakukan gitu, pada saat periode kewajiban itu udah dilakukan. Nah, makanya cash basis accounting tuh nggak sesuai sama IFRS, dan biasanya tuh cash basis accounting ini masih digunakan sama individu, sama beberapa usaha kecil yang memang punya sedikit piutang dan juga utang. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu recognizing revenues and expense. Ini lebih ke apa? Yang accrual ya teman-teman, metode pencatatan accrual. Nah, ini kita bakal bahas lagi lebih jelasnya lagi. Jadi pendapatan itu kita bisa akui pas kewajiban kita tuh udah dipenuhi, kita udah ngelakuin kewajibannya maksudnya. Jadi pendapatan diakui pas kita udah memenuhi kewajiban ataupun kewajiban kita. Nah, jadi kewajiban itu muncul pas perusahaan itu setuju buat kasih layanan ataupun jual produk ke si pelanggan. Nah, lalu kewajiban itu udah dipenuhi pas perusahaan itu udah nyediain barang itu atau layanan itu ke si pelanggan. Nah, kalau kita udah nyelesain kewajiban kita, maka kita bisa anggap atau bisa akuin tuh pendapatan kita. Makanya ini pendapatan diakui saat kewajiban kinerja telah dipenuhi. Kalau beban, perusahaan itu bakal ngakuin beban pas periode di mana mereka ngelakuin usaha buat menghasilkan pendapatan. Contohnya kayak tadi, salaries and wages expense ya. Dia udah ngakuin beban gaji tadi. Karena si karyawan itu tuh udah ngelakuin usaha buat ngasilin pendapatan kan. Nah, dia tuh udah akuin dari situ. Next, nah jadi tuh sebenarnya jurnal penyesuaian apa sih kaitannya dengan yang sebelum-sebelumnya tadi itu yang udah kita bahas. Nah, jadi adjusting entries itu dia tuh memastiin ya kalau misalnya revenue sama expense recognition itu diikuti. Terus kalau teman-teman dari tadi sadar ya, jurnal penyesuaian itu terdiri dari satu akun laporan laba rugi sama satu akun laporan posisi keuangan atau SOFP. Contohnya tadi yang debitnya salaries and wages expense. Nah, yang kalau teman-teman bikin laporan laba rugi atau income statement, itu kan isinya cuma revenue sama expense ya. Nah, itu kan salaries and wages expense nih, expense ya, dia masuk ke expense berarti teman-teman. Nah, lalu satu akun laporan posisi keuangan kan atau SOFP. Kreditnya tadi salaries and wages payable. Nah, itu kan masuk ke liability teman-teman. Dimana SOFP itu kan isinya ALE atau assets, liability, sama equity. Nah, gitu teman-teman. Terus jurnal penyesuaian ini tuh sebenarnya juga dibutuhin teman-teman buat si perusahaan besar tiap mereka bikin laporan keuangan. Nah, kira-kira kenapa sih dibutuhin? Nah, jadi ini beberapa alasan kenapa kita butuh jurnal penyesuaian teman-teman. Sebenarnya secara sederhana kita tuh butuh atau perusahaan itu butuh ngelakuin yang namanya jurnal penyesuaian karena mereka biar bisa tahu nih keadaan sebenarnya dari perusahaan itu gimana sih, keadaan ya intinya buat tahu keadaan sebenarnya gitu deh. Nah, kalau
lebih jelasnya, ini ada beberapa alasannya teman-teman. Ada 3 nih. Yang pertama itu tidak efisien. Nah, jadi ada beberapa peristiwa yang emang nggak dicatat tiap hari karena nggak efisien teman-teman. Contohnya misalnya kayak gaji. Nah, digaji lagi teman-teman. Jadi kayak misalnya gaji ya, itu kan bakal bertambah ya tiap hari ya. Kalau karyawan tuh masuk kerja. Nah, itu kan bakal tambah terus tiap hari ya. Masa kita atau perusahaan itu bakal nyatet tiap hari, oh dia tiap sehari ini dia masuk, ya udah kita catat. Terus besok dia catat lagi. Nah, itu kan nggak efisien ya teman-teman. Terus yang kedua, biaya yang kadaluarsa seiring waktu. Ini contohnya ya kayak asuransi nih teman-teman. Dia kan bakal kadaluarsa ya, misalnya kayak 2 tahun atau 5 tahun. Nah, kalau kita nggak nyatet atau nggak bikin jurnal penyesuaian ya, itu tuh nggak bakal ada gitu. Laporan keuangan tuh nggak bakal nyatet biaya yang udah sebenarnya kita gunain tuh berapa sih. Terus yang ketiga itu item yang tidak dicatat. Nah, jadi beberapa item tuh memang mungkin nggak dicatat sama perusahaan. Misalnya kayak tagihan air atau listrik buat bulan Desember yang nanti bakal ditagih pas bulan Januari. Nah, kalau nggak ngelakuin jurnal penyesuaian ya, itu tuh laporan keuangan bulan Desember itu dia tuh nggak bakal nyatet kayak yang tadi kita udah pakai gitu, air atau listrik itu yang kita udah pakai pas periode itu. Nah, jadi itu tuh kita butuh tuh namanya jurnal penyesuaian teman-teman. Nah, selanjutnya karena udah tahu tuh kira-kira apa sih jurnal penyesuaian itu, jadi kita bakal masuk ke tipe dari jurnal penyesuaian itu sendiri. Jadi tipenya itu ada 2 teman-teman. Ini ada deferrals sama accruals. Kita bahas dulu deferrals. Jadi deferrals itu sederhananya yaitu uang duluan teman-teman. Nah, deferrals itu adalah ada 2 tipe nih. Ada 2 jenis maksudnya. Jadi yang pertama itu ada prepaid expense. Teman-teman ingat pre, misalnya kayak teman-teman pre-test ya. Pre-test itu kan artinya tes yang diberikan sebelum materi ya, sebelum tuh. Nah, ini juga sama teman-teman, ini adalah prepaid expense. Ini adalah biaya yang dibayarkan secara tunai sebelum dia digunakan ataupun dikonsumsi. Lalu yang kedua itu adalah unearned revenues. Ini adalah uang tunai yang kita terima sebelum jasa dilakukan. Lalu tipe yang kedua ada accruals. Ini accruals juga ada 2 jenis, yaitu accrued revenues. Ini adalah pendapatan atas jasa yang telah dilakukan, tapi itu belum diterima secara tunai atau dicatat. Nah, accruals itu belum ini ya teman-teman. Kita tuh udah ngelakuin duluan, tapi belum dibayar. Intinya belum dibayar deh. Kalau yang deferrals itu duit duluan, accruals itu belum dibayar. Nah, yang kedua itu accrued expense. Jadi ini adalah biaya yang terjadi tapi belum dibayarkan secara tunai atau dicatat. Nah, kita bakal bahas satu-satu teman-teman. Jadi kita bakal bahas yang adjusting entries for deferrals dulu. Jadi deferrals itu secara jelasnya atau si deferrals atau penangguhan itu adalah beban atau pendapatan yang diakui pas tanggal setelah uang tunai pertama kali ditukarkan. Nah, kita bahas jenis yang pertama dulu ya, yaitu prepaid expense. Jadi prepaid expense ini adalah biaya yang kadaluarsa seiring berjalannya waktu atau karena penggunaan. Nah, contohnya itu kayak supplies, insurance, terus ada depreciation. Nanti kita bakal bahas satu-satu. Nah, sebelum penyesuaian, aset itu bakal disajikan terlalu tinggi dan juga beban disajikan terlalu rendah. Nah, kalau prepaid expense ya, jurnal penyesuaiannya tuh gampangnya ingatnya gini teman-teman. Dia bakal mendebitkan akun beban dan mengkreditkan akun aset. Nih, kita coba lihat contohnya. Yang pertama, kita lihat yang supplies dulu teman-teman. Ingat, ini mendebitkan akun beban dan juga mengkreditkan akun aset. Jadi supplies itu biasanya perusahaan itu bakal akui beban perlengkapan itu di akhir periode akuntansi teman-teman, bukan pas digunainnya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Yazici Advertising membeli perlengkapan seharga 2.500. Misalnya anggap ini dolar ya teman-teman. Pada 5 Oktober, Yazici itu mencatat pembelian tersebut dengan cara menambah ataupun mendebit aset
persediaan. Nah, akun nunjukin saldo 2.500 pada neraca saldo 31 Oktober. Hitungan persediaan di penutupan bisnis pada tanggal 31 Oktober nunjukin bahwa 1.000 persediaan masih tersedia. Nah, jurnal penyesuaian tuh ingatnya gampangnya nyatetnya itu kita ngejurnal berapa yang udah kita pakai gitu. Nah, jadi dia minta bikin jurnal penyesuaian per 31 Oktober ya. Dia mau tahu nih seberapa banyak sih pas bulan Oktober kita udah pakai berapa banyak nih perlengkapannya gitu. Jadi kita catat Oktober 31 karena per 31 Oktober ya bikinnya. Nah, kita catat supplies expense pada debit dan kreditnya itu supplies, teman-teman. Ingat, dia debitin akun beban, ya, ini expense, dan mengkreditkan akun aset. Nih, jadi dia kan awalnya 2.500, dia beli 2.500, terus sisa 1.000, teman-teman. Nah, cara tahu kita udah pakai berapa, itu tinggal dikurang, teman-teman. 2.500 kurang 1.000. Dapatlah hasilnya 1.500. Dan ini juga 1.500 di debit maupun di kredit, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang contoh insurance atau asuransi. Ini sama, dia masih debitin akun beban sama kreditin akun aset. Biasanya kan perusahaan tuh bakal beli asuransi untuk mencegah kayak misalnya kerugian, ataupun kebakaran, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang mungkin nggak terpikirkan bakal terjadi gitu. Nah, kita lihat contohnya. Jadi pada tanggal 4 Oktober, Yazici Advertising itu bayar 600. Ini anggaplah juga dolar ya, teman-teman. Ini semuanya anggap uang-uang ini dolar semua. Yang sebelumnya juga gitu. Nah, dia bayar 600 buat polis asuransi kebakaran 1 tahun, teman-teman. Nah, pertanggungan itu dimulai pada tanggal 1 Oktober. Yazici nyatet pembayarannya dengan cara debit prepaid insurance. Nah, ini pas dia bayar ya. Pas dia bayar asuransi, dinyatet dengan cara debitin prepaid insurance. Nah, akun ini udah menunjukin saldonya 600 pada neraca saldo 31 Oktober. Nah, kita bisa disuruh bikin jurnal penyesuaian per 31 Oktober. Jadi tuh dia mau tahu nih sebenarnya di 1 bulan Oktober ini dia udah kepake berapa sih, asuransinya udah kepotong ataupun kadaluarsa atau habis berapa sih gitu. Jadi karena dia bikinnya mau jurnal penyesuaian per 31 Oktober, maka kita catat di sini Oktober 31, kita debitin akun beban insurance expense dan kreditin akun aset prepaid insurance. Kan awalnya prepaid insurance normalnya di debit ya. Terus kita kurangin di kredit, teman-teman. Tuh, ini tuh untuk jurnal penyesuaian tuh untuk nge-record asuransi yang udah kadaluarsa ataupun udah kepake gitu. Kalau di sini kan di kasus ini kan dia nggak kelihatan ya kalau misalnya dia yang pakai gitu. Mungkin ya dia pada bulan Oktober yang nggak ada terjadi apa-apa, teman-teman. Jadi ya hitungannya kayak kadaluarsa gitu. Nah, ini catatnya 50 pada debit dan 50 pada kredit. Nah, kok bisa dapat 50? Karena nih dia bayar 600 buat 1 tahun, teman-teman. Nah, dia mau tahu per 31 Oktober. Dia kan bayar pas 4 Oktober. Pertanggungan mulai tanggal 1 Oktober. Nah, ya udah. Kita kan carinya berarti 1 bulan ya. Tinggal dibagi, teman-teman. 600 dibagi sama 12 ya. Karena kan 1 tahun itu 600. Kalau per bulannya itu berapa sih? Kita kan mau catat per bulan ya, teman-teman. Kita bikin per bulan nih. Pas-pas dia beli pas awal bulan. Ya udah 600 tinggal dibagi 12. Itu tahu tuh angka 1 bulannya berapa? Yaitu 50, teman-teman. Kayak gitu. Next, ada depreciation, teman-teman, atau penyusutan. Jadi penyusutan itu adalah konsep alokasi ya, bukan konsep penilaian. Artinya penyusutan itu mengalokasikan biaya suatu aset dengan periode di mana ia digunakan. Nah, penyusutan itu nggak berusaha buat melaporkan perubahan aktual dalam nilai aset. Terus teman-teman, dalam depreciation, teman-teman pas bikin jurnal penyesuaiannya pasti ketemu yang namanya accumulated depreciation. Di mana accumulated depreciation ini adalah akun kontra aset.
Akun kontra aset berarti ya saldo normal yang awalnya aset itu ada di debit, dia nih saldo normalnya itu ada di kredit, teman-teman. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Nah, kalau depreciation ini masih sama, teman-teman. Ingat, debitin akun beban dan kreditin akun aset. Nih, kita lihat contohnya. Yazici Advertising ngasumsiin kalau misalnya penyusutan peralatan adalah 480 per tahun ya, per tahun. Buatlah jurnal penyesuaian buat 1 bulannya. Ini sama sih, teman-teman. Tinggal bikin dia, ini misalnya per jurnal penyesuaian per 31 Oktober ya. Jadi kita catat di sini Oktober 31, kita debitin akun beban, ini depreciation expense, terus kreditkan akun aset. Ini kita catat accumulated depreciation equipment karena dia mau ngitung penyusutan peralatan ya, teman-teman. Jadi ini gampang ingatnya kalau bikin tentang depreciation, ini tuh sepaket gitu, teman-teman. Kalau ada depreciation expense pasti ada accumulated depreciation. Kalau ininya tergantung dia mau penyusutan apa, misalnya building berarti bangunan berarti building di sini. Kalau peralatan equipment gitu, teman-teman. Terus dia kan bikin per 1 bulan ya. Ya udah, berarti 480 kan per tahun ya. Tinggal 480 dibagi 12 dapatlah 40, teman-teman di sini. Catatlah di sini. Next ya, teman-teman. Nah, setelah udah bahas tentang yang ini, teman-teman, tentang prepaid expense, kita bakal bahas tentang unearned revenues. Ini adalah jenis kedua dari deferrals. Jadi, unearned revenues ini adalah uang tunai diterima sebelum jasa dilakukan, yang mana dia tuh dicatat sebagai liabilities, teman-teman, dalam akun pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini adalah unearned revenues itu sendiri, teman-teman. Nah, ini mencerminkan kewajiban perusahaan untuk memberikan jasa di masa depan. Ini contohnya kayak misalnya ada pelanggan yang bayar kita uang untuk suruh kita ngejahit baju dia. Nah, kalau dia udah bayarin duit ya, teman-teman, dia udah membayarin duit, otomatis kita ada kewajiban dong buat nyelesain apa yang dia suruh. Tadi kan dia suruh kita jahit baju dia kan. Nah, kita harus ngelakuin dong kewajiban itu. Nah, kayak gitu, teman-teman. Terus kalau unearned revenues itu sebelum penyesuaian kewajibannya itu disajiin terlalu tinggi dan pendapatan disajikan terlalu rendah. Kita lihat contohnya, teman-teman. Nah, kalau untuk unearned revenues, dia perlu bakal mendebitkan akun pendapatan diterima di muka dan mengkreditkan akun pendapatan. Ini contohnya, teman-teman. Nih, Yazici Advertising terima $1.200 pada tanggal 2 Oktober dari Airnox untuk layanan periklanan dan diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember. Nah, Yazici itu kreditin pembayaran tersebut ke diterima di muka pendapatan layanan. Nah, akun kewajiban ini nunjukin saldo 1.200 pada trial balance 31 Oktober. Nah, dari evaluasi layanan yang dilakukan di Yazici untuk Nox selama bulan Oktober, perusahaan itu nentuin kalau misalnya mereka tuh udah ngelakuin kewajiban sebesar $400 pada bulan Oktober. Di soal ini udah dikasih tahu sih, teman-teman. Dia kan bikin jurnal penyesuaian per 31 Oktober ya. Nah, dia tuh udah ngelakuin kewajiban sebesar $400. Nah, ingat ya tadi, teman-teman, pencatatan pengakuan pendapatan itu pas kita udah ngelakuin kewajiban. Karena itu, kita ini nih, tulis debitnya itu adalah unearned service revenue. Karena ini kan dia ngelakuin jasa ya. Unearned service, ini jasa, revenue. Terus kreditnya itu adalah pendapatan ya, service revenue. Karena tadi kan kita udah ngelakuin jasa. Kalau udah ngelakuin jasa, ingat kita bisa akuin itu sebagai pendapatan. Maka tadi kan selama bulan Oktober itu 400 ya. Jadi kita catat sini 400, sini juga 400, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kesha Iren dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai adjusting entries for accruals. Penyesuaian accruals adalah proses pencatatan pendapatan dan beban yang sebelumnya sudah terjadi tetapi belum dicatat dan belum dibayarkan. Contohnya adalah accrued revenue dan accrued expense. Yang pertama, kita akan membahas accrued revenue, di mana dalam pencatatannya kita akan mendebitkan akun aset dan akan mengkreditkan akun revenue. Sebagai contoh, pada bulan Oktober, perusahaan melakukan layanan senilai $200 yang belum ditagihkan kepada klien sebelum tanggal 31 Oktober.
Karena layanan ini belum ditagih, maka belum dicatat. Maka dari itu, kita dapat mencatatnya sebagai account receivable pada service revenue senilai $200. Mengapa? Karena account receivable ini adalah akun aset, maka kita akan mendebitnya dan kita akan mengkreditkan akun service revenue. Yang kedua, kita akan membahas accrued expense, di mana kita akan mendebitkan akun expense dan mengkreditkan akun liabilities. Sebagai contoh, perusahaan menandatangani wesel bayar 3 bulan sejumlah $5.000 pada tanggal 1 Oktober. Wesel tersebut mengharuskan perusahaan membayar bunga dengan tingkat tahunan sebesar 12%. Sebelum kita melakukan pencatatan jurnal, kita harus mencari tahu nominal yang akan kita catat. Dengan cara $5.000 dikalikan dengan bunga yang ada 12% dan dikalikan dengan jangka waktu yang ada 1/12. Dan kita akan mendapatkan hasil sebesar $50. Maka dari itu, setelah kita mengetahui berapa jumlah yang akan kita catat, kita dapat melakukan pencatatan dengan mendebitkan akun interest expense dan mengkreditkan akun interest payable. Selanjutnya, kita akan membahas accrued expense, accrued salaries and wages. Contoh, perusahaan membayar gaji dan upah pada tanggal 26 Oktober untuk 2 minggu pertama kerja karyawannya. Pembayaran gaji berikutnya tidak akan dilakukan hingga tanggal 9 November. Sama dengan contoh interest expense tadi, kita harus mencari tahu berapa nominal yang harus kita catat dan yang harus kita bayar. Dengan cara total gaji dan upah karyawan selama 5 hari yaitu $2.000, kita bagi dan kita mendapatkan hasil $400 per harinya. Maka, gaji dan upah yang harus kita bayarkan pada tanggal 31 Oktober itu adalah $1.200 yang didapatkan dari $400 dikalikan dengan 3 hari. Setelah kita mendapatkan nominalnya, kita dapat melakukan pencatatan dengan mendebitkan akun salaries and wages expense sebesar $1.200 dan mengkreditkan akun salaries and wages payable sebesar $1.200 juga. Dikarenakan dalam accrued expense, kita mendebitkan akun expense dan mengkreditkan akun liabilities. Oke, perkenalkan nama saya Julius Saranto dengan NIM 2024-599. Kita lanjut ke Adjusted Trial Balance and Financial Statement. Setelah perusahaan membuat adjusting entries, perusahaan juga harus membuat Adjusted Trial Balance dengan tujuan yang pertama, menunjukkan semua akun termasuk yang sudah disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Lalu yang kedua, membuktikan bahwa total debit dan kredit setelah penyesuaian sama besarnya. Lalu yang ketiga, karena data di dalam Adjusted Trial Balance itu berguna untuk financial statement. Lalu berikut adalah contoh dari tabel Adjusted Trial Balance yang sudah selesai. Setelah membuat Adjusted Trial Balance, kita bisa memasukkannya ke Income Statement, Retained Earnings Statement, dan Statement of Financial Position. Dimana Income Statement tuh berarti isinya adalah revenue dan expense dari Adjusted Trial Balance. Sedangkan untuk Retained Earnings Statement itu adalah akun-akun equity. Dan untuk Statement of Financial Position berarti mengambil akun aset dan akun liability. Lalu penanganan alternatif dari penundaan. Yang pertama ada prepaid expense. Misalnya jika ada perusahaan berharap menggunakan persediaan sebelum periode laporan keuangan berikutnya, perusahaan dapat terlebih dahulu mendebit supplies expense dan mengkredit supplies. Contohnya, pada 2 Oktober, perusahaan telah mendebit supplies expense dan mengkredit supplies senilai $2.500. Namun, pada 31 Oktober, ternyata masih ada $1.000 yang tersisa. Maka jumlah penyesuaiannya adalah supplies di debit sebanyak $1.000 dan supplies expense sebanyak $1.000 di kredit. Lalu yang kedua ada unearned revenues. Jika perusahaan berharap mengesahkan jasa sebelum periode laporan keuangan berikutnya, perusahaan dapat terlebih dahulu mendebit unearned service revenue
dan mengkredit service revenue. Contohnya, pada 2 Oktober, perusahaan telah menerima $1.200 untuk pekerjaan di masa depan dan diperkirakan selesai sebelum 31 Oktober. Maka perusahaan bisa mengkredit service revenue. Namun, ternyata setelah 31 Oktober, masih ada $800 yang belum diselesaikan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah service revenue di debit sebanyak $800 dan unearned service revenue sebanyak $800 di kredit. Oke, selanjutnya perkenalkan dulu, nama saya Jovita Agustinjaya dengan NIM 2024-593. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang qualities of useful information. Apa sih qualities of useful information? Itu kualitas informasi keuangan yang berguna bagi investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau menyediakan modal mereka gitu. Dan qualities of useful information itu kayak memiliki 2 kualitas mendasar, yaitu relevansi dan representasi. Relevansi dapat membuat perbedaan atau dalam keputusan bisnis. Informasi yang dianggap relevan memberikan informasi yang memiliki nilai prediktif, yaitu memberikan ekspektasi akurat tentang masa depan dan memiliki nilai konfirmasi, yaitu mengonfirmasi atau mengoleksi ekspektasi sebelumnya. Selanjutnya ada representasi, yaitu memberikan informasi secara akurat, gambarkan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Selanjutnya adalah enchanting qualities atau meningkatkan kualitas. IASB menjelaskan kayak sejumlah peningkatan kualitas informasi yang berguna, ini termasuk komparabilitas, verifikasi, ketepatan waktu, dan pemahaman. Dalam akuntansi, komparabilitas terjadi ketika perusahaan yang berbeda menggunakan prinsip akuntansi yang sama. Jenis komparabilitas lainnya adalah konsistensi, yaitu berarti bahwa suatu perusahaan menggunakan prinsip dan metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Menggunakan metode yang sama, agar informasi akuntansi relevan, informasi tersebut harus tepat waktu. Artinya, informasi tersebut harus bersedia bagi para pembuat keputusan sebelum kehilangan kapasibilitasnya yang mempengaruhi keputusan tersebut. Selanjutnya, ada assumption in financial reporting, yaitu asumsi dalam pelaporan keuangan. Itu ada 4, yaitu asumsi unit moneter, asumsi entitas ekonomi, asumsi periode waktu, dan asumsi kelangsungan perusahaan. Yang pertama, asumsi unit moneter. Jadi, asumsi unit moneter itu mengharuskan kayak hanya hal-hal tentang uang aja yang dapat dimasukkan dalam akuntansi. Misalnya kayak yang nggak bisa tuh kayak kepuasan pelanggan itu tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, entitas ekonomi. Asumsi entitas ekonomi dapat dinyatakan bahwa setiap entitas ekonomi dapat diidentifikasikan dan dipertanggungjawabkan secara terpisah. Jadi untuk nilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara akurat, penting tidak mencampurkan transaksi perusahaan dengan transaksi pribadi. Jadi nggak boleh tuh ada namanya satu bank perusahaan dan bank pribadi kita gitu. Selanjutnya, asumsi periode waktu. Perhatikan bahwa laba rugi, laba ditahan, dan laporan arus kas semuanya mencakup periode 1 tahun. Jadi, laporan keuangan dalam akhir setiap tahun. Kehidupan suatu bisnis dapat dibagi menjadi periode-periode waktu. Manfaat yang mencakup periode tersebut dapat disiapkan untuk bisnis tersebut. Selanjutnya adalah asumsi kelangsungan usaha. Asumsi kelangsungan usaha menyatakan bahwa bisnis akan tetap beroperasi di masa mendatang. Banyak bisnis yang gagal, tetapi secara umum masuk akal untuk berasumsi bahwa setiap bisnis akan terus beroperasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pelaporan keuangan, yaitu ada 6, itu prinsip pengukuran, prinsip biaya historis, prinsip nilai wajar, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip pengakuan biaya, prinsip pengungkapan penuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip pengukuran. Apa sih itu prinsip pengukuran? IFRS itu cuma menggunakan salah satu dari 2 prinsip pengukuran, yaitu dari 2 prinsip biaya historis dan prinsip nilai wajar. Gimana sih cara IFRS memilih prinsip yang mana yang akan diikuti umumnya? Yaitu berkaitan dengan pertimbangan atau relevansi dari representasi yang jujur. Selanjutnya, prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis itu menyatakan bahwa perusahaan mencatat aset sesuai dengan biaya perolehannya. Hal ini berlaku tidak hanya dapat saat aset
dibeli, tetapi juga saat aset dimiliki. Selanjutnya adalah prinsip pengakuan biaya. Itu pengakuan biaya bahwa perusahaan satu kali mengakui biaya pada saat periode dan harga jual ditetapkan menghasilkan pendapatan, dan demikian biaya mengikuti pendapatan. Selanjutnya, prinsip nilai wajar. Prinsip nilai wajar tuh dalam menentukan prinsip pengukuran mana yang akan digunakan, sifatnya faktual angka biaya ditimbang versus relevansi nilai wajar. Secara umum, sebagai besar aset menjadi prinsip biaya historis karena nilai wajar. Ini juga secara jujur, secara representasi hanya dalam situasi di mana aset diperdagangkan secara aktif seperti sekuritas dan investasi, prinsip nilai wajar dan diterapkan. Selanjutnya adalah prinsip pengakuan pendapatan. Dalam prinsip pengakuan pendapatan itu mengharuskan perusahaan mengakui pendapatan pada periode akuntansi saat kewajiban pelaksanaan terpenuhi. Jadi misalnya perusahaan jasa itu sudah memberikan jasanya kepada pelanggan, itu bisa diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya, prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan semua keadaan dan peristiwa yang terdapat mempengaruhi penggunaan laporan keuangan. Jika suatu item penting tidak dapat dilaporkan secara wajar, secara langsung dalam salah satu di 4 jenis laporan keuangan, maka item tersebut harus dibahas dan dalam dicatat menyertai laporan tersebut. Selanjutnya, kendala biaya atau cost constraint. Kendala biaya itu menyediakan informasi itu mahal kan. Terus, dalam memutuskan apakah perusahaan harus menyediakan informasi tersebut, penyusunan standar akuntansi mempertimbangkan kendala biaya. Mereka mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk menyediakan informasi kayak sebanding enggak gitu dengan manfaat yang akan diperoleh pengguna laporan keuangan dari ketersediaan informasi yang tadi gitu. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.